Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai permintaan, penawaran, dan elastisitas pengantar ilmu ekonomi. Namun sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, di sini ada beberapa kompetensi keahlian yang harus kalian kuasai. Yang pertama di sini, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran. Lalu mahasiswa dapat memahami fungsi, schedule, dan kurva terhadap permintaan. Lalu mahasiswa dapat memahami fungsi, schedule, dan kurva terhadap penawaran. Lalu mahasiswa dapat memahami elastisitas terhadap permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada case mengenai materi ini, bahwa sebelum pandemi, masker memang salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari pikiranrakyat.com, kebiasaan menggunakan masker di Jepang telah ada sejak era Edo. Hal tersebut terungkap dalam seminar virtual Managing COVID-19 Pandemic Experience from Japan and Lesson Learned for Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan buat kalian, bagaimana permintaan dan penawaran masker sebelum dan sesudah pandemi? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada yang bisa jawab? Oke, karena nggak ada yang mau jawab, di sini sebelum adanya pandemi, jumlah produsen masker hanya 26, kini yang sudah mendapatkan izin menjadi 83 produsen. Untuk mendapatkan masker sendiri, terbilang cukup mudah di toko yang menyediakan masker dengan harga yang stabil dan jumlah stok yang normal. Namun sudah adanya pandemi, kekhawatiran penularan virus corona atau COVID-19 menyebabkan permintaan masker di Indonesia melonjak tinggi. Di apotek hingga gerai stok masker habis, sementara di platform jual beli online harga masker mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. Maka dari itu terjadilah panic buying yang justru dapat mendorong ketidakstabilan harga yang disebabkan ketidakseimbangan harga. Nah, pasca relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pasokan dan kebutuhan masker sudah terkendali. Permintaan sudah tidak semasif saat awal pandemi, sedangkan pasar cukup kompetitif dari sisi harga dan cukup padat dari jumlah sektor pelaku usaha di sektor retail, terutama untuk penggunaan masyarakat umum. Kita bisa lanjut. Maaf. Mohon maaf, jaringan saya agak terkendala sedikit. Nah, di sini kita masuk ke materi permintaan. Di sini teman-teman sebelumnya ada yang tahu apa itu permintaan? Boleh dijawab? Ya, di sini permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang pembeli bersedia dan mampu dibeli dalam waktu tertentu. Jadi di sini permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang pembelinya itu bersedia dan bisa membeli atau mampu membeli dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada permintaan menurut daya beli. Permintaan menurut daya beli menurut Febrianti Yopinisa tahun 2014 terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada permintaan efektif, permintaan potensial, lalu permintaan absolut. Di sini permintaan efektif adalah permintaan yang diikuti oleh daya beli konsumen dan juga telah dipergunakan untuk melakukan
pembelian terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Jadi di sini pembelinya itu mampu untuk membeli karena permintaan yang diikuti oleh daya beli konsumen. Lalu yang kedua itu ada permintaan potensial. Di sini permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli seseorang konsumen. Akan tetapi kemampuannya itu tidak dipergunakan untuk membeli sejumlah barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi misalnya itu contohnya kalau kita di kehidupan nyata, kita punya duit atau uang untuk membeli barang tersebut, namun uang atau dananya belum terpenuhi gitu. Lalu di sini ada permintaan absolut, yaitu di mana permintaan ini hanya sekedar ingin barang tersebut, tetapi konsumen tersebut tidak mampu untuk membelinya. Jadi hanya di sini konsumen hanya sekedar angan-angan saja atau rencana. Di sini kita masuk ke hukum permintaan. Hukum permintaan di sini dinyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta dari barang tersebut akan turun. Dan ketika harga turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Maaf. Maaf, sebelumnya ada kendala. Di sini kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel tidak bebas dan variabel-variabel bebas. Di sini dinyatakan dalam rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 Q2 per Q2 min Q1. Di sini keterangannya P1 adalah harga awal, Q1 kuantitas awal, P2 harga akhir, Q2 kuantitas akhir. Oke, di sini ada contoh soal dari fungsi permintaan. Permintaan terhadap produk X ditunjukkan oleh keadaan pasar sebagai berikut. Ketika harga barang menjadi barang 10.000 per unit, jumlah barang yang diminta sebanyak 100 unit. Kemudian ketika harga naik menjadi 11.000 per unit, maka jumlah barang yang diminta menjadi 80 unit. Lalu di sini perintahnya kita disuruh buatlah fungsi permintaannya. Ayo, ada yang bisa jawab di sini sesuai dengan hukum permintaan apa tadi? Ada yang bisa jawab? Iya, ini sesuai sama yang hukum permintaan tadi. Jika harga barang naik, maka permintaannya turun. Lalu sebaliknya jika harga turun, maka permintaannya naik. Oke, di sini ada pembahasannya. Di sini sudah diketahui Q1-nya 100, Q2 80. Q itu kuantitas atau jumlah barang, lalu P1, P2 itu adalah harga barang. Di sini kita masukkan ke dalam rumus P min P1 per P min P2, Q min Q1 per Q min Q2. Q2 min Q2 harus Q2 min Q1. Maaf, salah. Maksudnya kita masukkan angka-angkanya di sini P min 10.000 per 11.000 min per 11.000 dikurang 10.000 sama dengan Q min 100 per 80 dikurang 100. Jadi P min 10.000 per 1.000 sama dengan ini
sama-sama dibagi 100, sama-sama dibagi jadi Q min 100 per min 20 sama dengan P min 1000 per 1000 per min 20 dalam buka kurung Q min 100. Jadi di sini angka 1000 dan min 20 disederhanakan. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan P min 1000 sama dengan min 50 dikali Q dikali min 100. Jadi P min 1000 sama dengan min 50 Q plus 5000. Jadi P min 1000, sini 5000 pindah ruas ke kiri jadi minus 5000 sama dengan min 50 Q. Jadi min 50 Q, jadi P min 15.000 per min 50 sama dengan Q. Jadi di sini sesuai dengan rumus P per min 50 plus 300 sama dengan atau Q 1 per 50 plus 300. Di sini kita masuk ke pembahasan schedule dan kurva permintaan. Jadi di sini intinya schedule adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah permintaan. Lalu kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah permintaan. Di sini ada contoh dari schedule permintaan terhadap es krim. Yang mana di sini price of ice cream cone, lalu di sini quantity of cone demand, yang di mana di sini sesuai lagi dengan hukum permintaan ya. Jika harganya itu semakin naik, maka permintaannya akan turun. Lalu ini contoh kurvanya. Di sini ada pergeseran kurva dari kurva permintaan. Lalu mengapa bisa bergeser? Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama itu ada pendapatan, yang dimana di sini penurunan pendapatan biasanya mengurangi permintaan untuk barang normal, tapi dapat meningkatkan permintaan untuk barang inferior. Lalu faktor yang kedua itu harga barang terkait. Penurunan harga barang seperti yogurt beku dapat mengurangi permintaan es krim, sedangkan penurunan harga barang pelengkap seperti saus coklat panas dapat meningkatkan permintaan es krim. Lalu di sini lalu yang ketiga di sini adalah selera. Perubahan selera mempengaruhi jumlah barang yang dibeli. Jadi tidak selamanya konsumen akan suka dengan produk kita. Jadi kita harus menyiapkan rencana cadangan terkait dengan permintaan. Lalu yang keempat adalah ekspektasi, yaitu adalah harapan tentang pendapatan atau harga masa depan dapat mempengaruhi keputusan pembelian saat ini. Nah, di sini ekspektasi di sini maksudnya adalah ekspektasi dari konsumen terkait dengan harga produk yang kita jual. Jadi banyak konsumen yang berpikir kalau nanti di kemudian hari lama-lama akan mahal dan kuantitas atau jumlahnya menjadi sedikit gitu. Misalnya kayak produk Momogi itu kan semakin kemari semakin sedikit kuantitasnya. Lalu yang kelima adalah jumlah pembeli. Penambahan jumlah pembeli akan meningkatkan permintaan pasar. Oke, mungkin kita lanjut aja. Nah, di sini
Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan di sini. Apa sajakah permintaan menurut daya beli? Ada yang bisa jawab? Mungkin boleh di kolom chat. Oke, di sini ada Rafa. Jawabannya permintaan efektif, permintaan potensial, dan absolut. Ya, jadi di sini permintaan menurut daya beli ada 3, yaitu permintaan efektif yang artinya adalah permintaan yang diikuti oleh daya beli atau konsumennya itu mampu untuk membeli. Lalu yang kedua adalah permintaan potensial yang dimana konsumen sebenarnya mampu untuk membeli, cuman namun tetapi dana atau uangnya itu masih belum cukup untuk membeli barang atau jasa tersebut. Lalu yang ketiga adalah permintaan absolut, yang dimana permintaan di sini hanyalah sekedar angan-angan saja dikarenakan konsumen atau pembeli tidak mempunyai dana untuk membeli barang atau jasa tersebut. Lebih tepatnya masih merencanakan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi penawaran. Sebelumnya di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu penawaran. Kalau tadi kan permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen dalam waktu tertentu. Jadi itu lebih ke konsumen. Nah, kalau penawaran apa? Mungkin Adit, Rafa bisa jawab. Jumlah barang yang ditawarkan, barang yang dijual oleh produsen. Ya, ya benar. Di sini penawaran adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada hukum penawaran, yaitu bahwa ketika harga barang naik, maka kuantitas yang ditawarkan barang tersebut juga naik. Lalu ketika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan turun. Jadi di sini sesuai dengan hukum, jika harganya itu naik, maka penjual akan menaikkan barang yang akan dijual. Lalu jika harga tersebut turun atau sepi peminat, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan itu juga menurun. Nah, di sini ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini menunjukkan adanya hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga barang atau jasa. Nah, di sini sama seperti permintaan tadi, P-P1 per itu sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini sama. Nah, di sini ada contoh soal dari penawaran. Harganya itu P1 8.000, P2-nya 10.000, lalu jumlahnya itu 100 dan 120. Nah, ini sesuai dengan hukum permintaan yang dimana jika harga tersebut turun, maka jumlah yang ditawarkan juga menurun. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus P min
8.000 per 10.000 dikurang 8.000 sama dengan Q minus 100 per 120 dikurang 100 sama dengan P min 8.000 per 2.000 sama dengan Q min 100 per 20. Lalu di sini kita substitusikan ke dalam, maka hasil penawaran adalah P min 100 plus 20 atau QS sama dengan 1 per 100 plus 20. Oke, di sini ada schedule dan kurva penawaran. Schedule penawaran adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang ditawarkan. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini contoh schedule terhadap es krim. Ini mana di sini jika harganya rendah, maka barang yang ditawarkan juga menurun. Sebaliknya jika harga yang ditawarkan tinggi, maka barang yang ditawarkan akan menjadi tinggi juga. Maaf, ada gangguan. Jadi di sini ada kurva dari penawaran terhadap es krim. Ini mana di sini garisnya itu melambung ke kanan ya. Di sini ada pergeseran dari kurva penawaran. Terdapat beberapa faktor teman-teman di sini. Yang pertama ada harga input, teknologi, ekspektasi, jumlah penjual, dan ringkasan. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Yang pertama itu harga input, yang dimana contohnya tadi untuk membuat es krim, penjual memakai berbagai macam bahan baku, misalnya kayak krim, gula, penambah rasa, mesin pembuat es krim, dan lain-lain. Ketika harga dari satu atau lebih bahan baku ini naik, maka produksi es krim menjadi kurang menguntungkan dan produsen es krim menawarkan lebih sedikit es krim. Dan mungkin ini berkaitan dengan kasus homogi menjadi kecil. Jika harga bahan baku meningkat cukup tinggi, sebuah perusahaan mungkin menutup diri dan tidak menawarkan es krim sama sekali. Oleh karena itu, penawaran sebuah barang berbanding terbalik dengan harga bahan baku untuk barang itu. Lalu teknologi di sini maksudnya adalah contoh teknologi yang mengubah bahan baku menjadi es krim. Lalu penemuan mesin pembuat es krim misalnya mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat es krim. Dengan mengurangi biaya produksi untuk membuat suatu es krim, teknologi saat ini semakin berkembang, mempermudah suatu perusahaan untuk membuat suatu produksi es krim. Jadi maksudnya di sini adalah kemudahan teknologi dalam membantu suatu perusahaan memproduksi suatu unit. Lalu di sini adalah ekspektasi.
Maksudnya di sini adalah mungkin di sini misalnya penawaran es krim dari suatu perusahaan saat ini bergantung pada perkiraan di masa depan. Nah, kita ambil contoh es krim yang menjadi kasus tadi. Jika harga es krim diperkirakan naik pada masa depan, maka perusahaan es krim akan menyimpan sebagian es krim dan menawarkan lebih sedikit kepada pasar. Jadi agar menghindari terjadinya kerugian, diproduksilah suatu unit itu berkurang dari sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah lalu ada jumlah penjual. Nah, penawaran bergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhi penawaran penjual perorangan, seperti harga bahan baku untuk produksi barang, ketersediaan teknologi, dan perkiraan. Selain itu, penawaran juga bergantung pada banyaknya penjual atau sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ringkasan, maksudnya adalah kurva pasokan menunjukkan perubahan jumlah yang dipasok ketika harga bervariasi dengan variabel lain tetap konstan. Perubahan dalam variabel lain seperti harga input atau teknologi akan menggeser kurva pasokan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sebelum itu di sini ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh resen atau lewat kolom chat. Oke, di sini ada Muhammad Yoga Pratama. Jawabannya iya. Pokok penawaran itu jika harga naik maka permintaan naik maka harga naik. Lalu jika permintaan turun jika permintaan turun maka harga yang ditawarkan juga menurun. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi elastisitas. Nah, sebelum itu, ada yang pernah dengar nggak elastisitas itu apa? Nah, ya, elastisitas di sini maksudnya adalah ukuran seberapa besar respon pembeli dan penjual terhadap perubahan kondisi pasar. Jadi di sini maksudnya adalah respon dari pembeli dan penjual terhadap perubahan kondisi pasar. Oke, di sini ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah pengukuran yang berbentuk kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Di sini ada jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan inelastis sempurna, lalu permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis, lalu permintaan elastis sempurna. Maksudnya yang di sini elastis sempurna adalah permintaan ini terjadi ketika ada perubahan harga tetapi tidak sama sekali berpengaruh pada jumlah yang diminta. Nah, dalam case ini saat konsumen membeli barang tidak lagi melihat harganya. Contoh, misalnya permintaan terhadap obat itu, contoh permintaan terhadap obat, konsumen yang akan membeli mempertimbangkan tergantung dari segi kebutuhan. Nah, jadi konsumennya di sini
udah nggak ngelihat lagi harganya, tapi lebih ke kebutuhannya. Lalu permintaan inelastis, artinya jika adanya perubahan variabel permintaan sebanyak 2%, maka perubahan jumlah barang akan mengalami pengurangan kurang dari 2%. Misalnya jika harga beras naik, konsumen akan tetap membelinya karena beras merupakan makanan pokok meskipun harga beras mengalami kenaikan. Jadi mau nggak mau ya tetap beli, ya kalau nggak beli nggak makan. Mungkin lebih ke lebih menghemat mungkin. Yang tadinya beli 3 liter jadi beli 2 liter, terus makannya tuh lebih dihemat. Yang ketiga adalah permintaan elastis uniter. Maksudnya di sini adalah diartikan sebagai perubahan pada variabel permintaan yang berbanding lurus dengan perubahan jumlah permintaan. Jika terdapat perubahan harga, maka akan sebanding dengan harga yang diterima. Misalnya di sini, saat harga handphone naik di luar jangkauan masyarakat, tapi dikarenakan konsumen rata-rata menganggap bahwa HP menjadi kebutuhan pokok, maka konsumen akan terus membelinya. Ya, ini kayak yang kita alami di masa sekarang. Walaupun banyak yang HP produk baru launching itu kan tetap banyak yang beli karena banyak yang butuh. Lalu yang terakhir adalah permintaan elastis sempurna. Di sini maksudnya terdapat variabel permintaan yang tidak diakibatkan oleh perubahan jumlah barang yang diminta. Elastis sempurna terjadi ketika harga tetap namun permintaan akan barang tersebut dapat naik turun. Misalnya bumbu dapur yang harganya tetap sama namun permintaan akan bumbu dapur tersebut turun dan juga bisa naik. Permintaan akan bertambah ketika menjelang misalnya pada hari raya, karena akan memasak makanan yang banyak memerlukan bumbu, seperti itu. Oke, di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Di sini terdapat koefisien elastisitas permintaan, yang dimana ED adalah koefisien elastisitas permintaan, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah permintaan, Q jumlah permintaan awal, P harga awal. Nah, mungkin di sini ada contoh soal. Ini jawabannya nanti bisa kalian lihat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Elastisitas penawaran, kalau tadi kan permintaan, sekarang penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara perubahan jumlah barang yang akan ditawarkan terhadap perubahan harga. Di dalam elastisitas penawaran yang merupakan faktor utamanya adalah dari faktor harga. Oke, di sini ada beberapa jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastisitas sempurna, yang kedua elastis uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Mungkin di sini ada gambar. Nah, di sini koefisien elastisitas penawaran, yang dimana ES adalah koefisien elastisitas penawaran, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah penawaran, Q jumlah penawaran awal, P harga awal. Ini ada contoh soal.
Di sini ada manfaat elastisitas terhadap penawaran. Nah, menurut Safira tahun 2020 mengatakan bahwa terdapat beberapa manfaat elastisitas penawaran itu sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan sebagai salah satu alat pemerintah supaya mengetahui sifat dari barang yang akan diproduksi termasuk ekspor dan impor dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penawaran akan barang atau jasa. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, karena nggak ada yang mau jawab, elastis uniter adalah elastis yang dapat terwujud apabila kurva penawarannya dimulai dari titik nol. Ada jawaban selain jawaban saya? Oke, di sini ada kasus kait dengan materi permintaan penawaran dan elastisitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, dikarenakan tidak ada pertanyaan, maka saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Dan saya akan kirimkan kepada PJ untuk dikirim lewat WA. Dikerjakan deadline hari ini pada pukul 23.59. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian.